Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua. Seperti yang gua sampaikan di video sebelumnya, konferensi pers Erik ten Hag menghadapi Manchester United menghadapi Omonia. Di situ gua singgung tentang Casemiro. Bagaimana Casemiro? Karena dikabarkan Casemiro ini punya peluang akan dimainkan dari awal ketika menghadapi Omonia ataupun hari Ahad nanti ketika Manchester United tandang ke Goodison Park. Manchester United tentu saja di bulan Oktober ini jadwalnya sangat padat. 9 pertandingan dalam satu bulan sudah diawali sekali ketika menghadapi Manchester City. Berantakan, kalah telak 6-3. Tapi masih ada 8 partai lagi di bulan ini. Bulan yang padat, jadwal yang sangat ketat. Artinya apa? Rotasi, kedalaman squad ini sangat penting. Nah, Manchester United ketika kemarin kalah menghadapi Manchester City tentu saja menurunkan tim terbaik dalam tanda kutip, walaupun di babak pertama tidak berjalan. Kalau gue bisa bilang ini berbeda ketika Manchester United di partai-partai sebelumnya, ketika tim terbaiknya yang diturunkan, ya artinya back four, lini tengah, lini depan, dan hampir sama kan starting line up-nya ini bisa tampil lebih bagus. Tapi ketika menghadapi Manchester City ternyata Manchester United seperti dibangunkan kembali nih. Masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Salah satunya itu tadi, para pemain yang bermain. Di review setelah Derby of Manchester, gue katakan kalau Scott McTominay, gue nilai tampilannya tidak maksimal, terutama di babak pertama. Terlalu sering kehilangan bola. Ketika melakukan distribusi bola pun juga beberapa kali salah umpan ya, dan menurut gue cukup fatal kesalahannya. Nah, ketika lini tengah pivot tidak berjalan dengan baik, maka tentu saja ada kemacetan, kurang lebih demikian ya, di alur bola Manchester United, dan ini terasa betul di babak pertama. Aliran bola ke depan ini sangat minim. Keraguan-raguan, akurasi ini sangat buruk. Nah, ini tadi ketika di konferensi pers sempat disinggung, ditanyakan tentang Casemiro, kapan kira-kira Casemiro akan diturunkan. Menurut gue sangat wajar pertanyaan ini. Kenapa? Karena praktis ada dua hal. Nomor satu, kaliber Casemiro. Ini bukan pemain sembarangan. Pemain tim nasional Brazil. Merupakan tulang punggung dari Real Madrid. Tim yang memenangkan gelar sangat banyak. Cristiano Casemiro pun juga demikian ya. Artinya ketika dia datang ke Manchester United ini tentu saja dengan kurikulum vitae, resume yang sangat-sangat mengkilap, sangat-sangat mentereng. Itu nomor satu. Nomor dua, tentu saja nilai investasi dari mendatangkan Casemiro sendiri itu kan tidak murah, mahal. Tapi sampai dengan saat ini Casemiro masih belum bisa menggeser Scott McTominay. Nah, dengan penampilan Scott McTominay kemarin ketika menghadapi Manchester City, apakah saatnya saat ini Casemiro akan bermain? Di beberapa video yang lampau gue sudah pernah mengatakan kalau sepertinya masih belum ya Casemiro. Gue bilang demikian di video. Gue lupa gue bikinnya sudah berapa lama itu. Tapi akan tergantung dimainkan atau tidak Casemiro. Ini adalah akan tergantung Scott McTominay. Bagaimana penampilan Scott McTominay. Kalau Scott McTominay bisa secara konsisten ya tampil seperti partai-partai sebelumnya, maka kemungkinan akan masih terus mengisi starting line up, tapi tentu saja akan disesuaikan dengan strategi ya dari Erik ten Hag melihat lawan yang dihadapi. Nah, balik lagi ke pertanyaan atau isu di awal, apakah Casemiro akan bermain menghadapi Omonia dan Everton? Nah, ini ada hal yang ingin gue bahas, yaitu bagaimana cara bermain mereka berdua ini sehingga nanti bisa lebih terlihat ya, paling tidak menurut gue dengan amatiran. Gue sebenarnya bukan soal teknis tuh gue juga bukan siapa-siapa sebenarnya, ini hanya ringan amatiran sekali lagi ya. Scott McTominay gue lihat dari heat maps di kompetisi tahun ini ya 2022-2023. Gue ambil dari SofaScore, bisa dilihat dia bermain lebih di daerah sebelah kanan ya, beberapa kali dia maju ke depan walaupun areanya lebih ke daerah belakang sebelah kanan. Sementara di kiri tentu saja ada seorang Christian Eriksen. Sementara Casemiro dia bermain lebih sedikit jumlah pertandingannya tentu saja, dan ini bisa lihat dari heatmaps-nya. Nah, cuman konsentrasinya dia atau penebalan dari heatmaps itu ternyata lebih banyak di daerah tengah, daerah gelandang bertahan. Nah, dari sini saja kan sudah terlihat nih ada perbedaan antara
Scott McTominay dan juga Casemiro dari heatmaps, artinya di mana mereka biasanya bermain. Ini tentu saja dengan asumsi satu posisi gelandang lainnya ini sudah ditempatin oleh Christian Eriksen. Oke, sekarang ke bagian yang selanjutnya adalah menit bermain dari keduanya. Nah, ini bisa dilihat kalau ternyata Casemiro dan Scott McTominay cukup berbanding terbalik ya. Casemiro pertama kali diturunkan ketika menghadapi Southampton, bisa dilihat bermain 90 menit adalah ketika Manchester United menghadapi Real Sociedad dan ketika itu kalah 0-1. Selebihnya dia tidak pernah bermain dengan penuh ya. Tapi yang menarik tentu saja 32 menit dia bermain di Derby of Manchester United menghadapi Manchester City, yang menurut gue tampilannya justru lebih baik daripada Scott McTominay. Dan ini adalah Scott McTominay bermain ketika Manchester United kalah menghadapi Brentford. Setelahnya dia pun juga dipercaya 90 menit ya di 4 pertandingan yang Manchester United kesemuanya ini memenangkan pertandingan cukup luar biasa, termasuk menghadapi Liverpool dan juga menghadapi Arsenal. Ketika menghadapi Sheriff hanya 45 menit dan ketika kemarin menghadapi Manchester City sempat bermain 58 menit. Tapi menurut gue terutama di babak pertama tampil sangat buruk. Nah, hal yang menarik lagi adalah gue bandingkan keduanya, masih pakai SofaScore ya. Dari 5 aspek, Casemiro dibandingkan dengan Scott McTominay ini nyaris unggul di semua hal ya, kecuali technical. Dari attacking, dari tactical, dari creativity ini unggul. Bahkan di tactical dan creativity unggul cukup telak ya, 10 poin kurang lebih. Dan yang menarik juga di defensif, ini Casemiro lebih unggul. Kenapa gue lihat defensif? Karena menurut gue di heatmaps tadi terlihat Casemiro memang posisinya lebih ke gelandang bertahan di sebelah tengah. Ini merupakan karakteristik dari posisi Casemiro yang menurut gue berbeda dengan Scott McTominay. Nah, di Manchester Evening News di sini dibahas ya oleh Tyrone Marshall, menulis artikel tentang kenapa sih kok Erik ten Hag masih memilih Scott McTominay daripada Casemiro sampai dengan sejauh ini, walaupun Manchester United ini menghabiskan 60 juta pounds atau sekitar 70 juta euro untuk mendatangkan Casemiro dari Real Madrid, tapi sampai dengan sejauh ini masih lebih sering memainkan Scott McTominay. Saya tidak berpikir ada perbedaan antara Europa League dan Premier League. Kita harus memenangkan semuanya dan semua trofi. Jadi siapa yang akan bermain besok adalah yang terbaik. Kita harus membangun sebuah tim karena kita juga ingin punya kultur yang kompetitif di dalam tim kita, di dalam klub ini. Saya katakan sebelumnya, ini tidak ada kaitannya dengan Casemiro dan pun juga dengan Scott McTominay. Ketika Anda merangkum menghadapi Brentford, dia tidak bermain dan kita kalah ya. Ketika Casemiro datang, kita menang menghadapi Liverpool, lalu kita bermain 6 pertandingan, kita memenangkan 5, dan 5 pertandingan Scott bermain. Dia tidak bermain 1 pertandingan ketika menghadapi Sociedad. Menurut saya ini sangat logikal, ini sangat logik ya. Ini merupakan ada kompetisi di dalam tim. Erik ten Hag kurang lebih ingin mengatakan kalau sebelum Casemiro ini datang, kita kalah ya. Tapi setelah Casemiro ini datang, kita menang. Tidak masalah siapa yang bermain, apakah Casemiro ataupun Scott McTominay, kita lebih banyak menang. Dan dia menekankan betul kata-kata kompetitif. Artinya ada persaingan di posisi lini tengah, di posisinya yang diperbutkan antara Casemiro dan Scott McTominay. Ini memacu siapapun pemainnya, dia harus menunjukkan yang terbaik, baik itu di lapangan latihan maupun juga di atas lapangan.
Dan ini terasa, dan ini menurut Erik ten Hag sangat logik ya, sangat logikal melihat ada perbedaan sebelum dan setelah Casemiro datang. Bukan Casemiro bermain ya, tapi datang, karena itu tadi ada kompetisi di sana, ada persaingan yang sangat ketat. Casemiro belum mendatangkan atau memperlihatkan impresi yang sangat kuat dari penampilannya dia bersama Manchester United. Walaupun tentu saja rekor yang bagus bersama Real Madrid ya, tapi Ten Hag yakin dia akan datang lebih baik dan dia akan memainkan peranan yang besar di Old Trafford. Saya yakin Kasa akan bermain di peranan yang sangat penting. Kita tahu background dia memenangkan banyak gelar, dan Anda lihat setiap hari di lapangan latihan ya, dia bisa berkontribusi di dalam tim. Dan dia akan menjadi bagian yang sangat penting untuk tim ini. Saya sangat yakin ini akan terjadi. Ini gue ambil dari manunited.com terakhir ya, tapi tidak gue bahas artikelnya. Di sana dikutip kalau Ten Hag mengatakan Casemiro dan Scott McTominay keduanya sangat penting. Ya, menurut gue sepakat keduanya sangat penting, dan tadi sudah diperlihatkan ya, secara statistik semenjak Casemiro datang ke Manchester United, sekali lagi bukan bermain ya, tapi datang, sudah ada impact di sana. Persaingan sudah ketat, dan ini seperti memboosting seorang Scott McTominay lebih baik lagi. Casemiro di sisi lain ya juga harus lebih cepat beradaptasi, menunjukkan juga penampilan yang bagus di Carrington dan juga di atas lapangan. Nah sekarang nih, siapa yang akan bermain? Gue tadi perlihatkan di awal tentang masalah heat maps ya, dan juga angka statistik dari SofaScore. Kurang lebih kalau dari statistik memang Casemiro ini di atas dari Scott McTominay. Tapi dilihat dari heat maps, pengambilan posisi dari kedua pemain ini nampak berbeda. Sehingga menurut gue ringan amatiran ini akan tergantung sekali lagi ya, taktik dan strategi yang akan Erik ten Hag mainkan, tentunya disesuaikan dengan lawannya. Nah sekarang kalau bermain menghadapi Omonia ataupun juga Everton. Oh ya, by the way, 3 pertandingan Manchester United ke depan ini kan menghadapi Omonia di Siprus, lalu hari Ahad menghadapi Everton di Goodison Park. Setelahnya ya, ini akan menghadapi Omonia lagi di Old Trafford. Nah, bagaimana peluang Casemiro bermain? Menurut gua ringan amatiran, Casemiro punya peluang yang sangat besar bahkan bermain di 3 pertandingan tersebut. Kenapa? Ketika menghadapi Omonia ya, terutama ketika kita menghadapinya di Siprus, gua pikir bisa saja kita bermain dengan satu gelandang bertahan murni, artinya Casemiro itu tadi, dengan mungkin gelandang yang lain lebih ofensif ya. Ketika kita menghadapi Everton, mungkin kita akan lebih menurunkan Scott McTominay yang lebih punya pengalaman bermain dengan tim Inggris. Di situ akan lebih banyak duel yang terjadi. Bahkan tidak menutup kemungkinan Scott McTominay dan Casemiro akan dimainkan bersama, itu juga ada kemungkinan tersebut. Walaupun gue tidak melihat ke sana ya, tapi menurut gue dengan amatiran, kalaupun Casemiro diturunkan menghadapi Everton ya, dia harus siap ya dengan gaya permainan Everton yang tentu saja lebih fisikal. Yang kalau gue melihat Scott McTominay lebih punya pengalaman di sana. Walaupun sekali lagi Casemiro pun juga bukan pemain yang tidak fisikal. Bisa saja dia diturunkan menurut gua. Peluangnya 50-50 kalau menurut gua ketika Casemiro nanti diturunkan menghadapi Everton. Bisa diturunkan dari awal ataupun diturunkan di babak kedua, itu bisa saja terjadi 50-50. Di pertandingan ketiga menghadapi Omonia di Old Trafford, peluangnya besar lagi menurut gua Casemiro untuk diturunkan. Kenapa? Karena kita kita butuh stabilitas di lini tengah ya, artinya di sektor gelandang bertahan, tapi kita juga punya kemampuan ofensif dan akan lebih mengutamakan kemampuan ofensif itu tadi sih menurut gue. Sehingga peranan Casemiro sebagai gelandang jangkar bisa jadi dibutuhkan ketika menghadapi tim dengan karakter katakanlah lebih lemah ya, dalam tanda kutip, di atas kertas dari Manchester United. Sehingga dari 3 pertandingan secara kesimpulan ya, gua menilai Casemiro punya peluang yang besar untuk diturunkan oleh Erik ten Hag. Mungkin tidak ke semua pertandingan itu 90 menit, tapi gua menilai dari 3 pertandingan itu
paling tidak ada 1 atau 2 pertandingan bahkan ya ketika Casemiro akan bermain 90 menit. Kalau seandainya kan dia bisa menunjukkan permainan yang bagus ya di satu pertandingan, bukan tidak mungkin di pertandingan yang lain akan dilanjutkan lagi oleh Erik ten Hag. Karena gue juga melihat Erik ten Hag ini tipe pelatih yang realistis. Artinya begini, kalau pemain ini ada bermain bagus di satu pertandingan ya, maka di pertandingan selanjutnya peluangnya lebih besar untuk dimainkan. Tapi begitu juga sebaliknya, ketika satu pemain ini yang sudah oke katakan lalu di next pertandingan ini bermain tidak bagus, nah ini Erik ten Hag biasanya sih menurut gue dengan amatiran sampai sejauh ini ya, dia tidak ragu-ragu untuk mengganti pemain tersebut. Jadi sang pemain pun juga harus terpacu ya, dia tidak bisa menggaransi posisinya kalau tidak bisa konsisten berkelanjutan bermain bagus dari satu pertandingan ke pertandingan yang lain. Kurang lebih demikian ngobrol ringan tentang Casemiro. Bagaimana menurut Sobat Football United tentang Casemiro dan Scott McTominay? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.